Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat semua selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Kesehatan yang luar biasa. Dan selalu dalam perlindungan Tuhan beserta semestanya. Agar apa? Agar Sobat semua terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat IKG, dalam hidup itu kita banyak lupa ya. Ya, dan lupa itu hal yang wajar ya. Hal yang manusia selalu dapatkan, lupa. Kenapa? Ya, mungkin memori otak kita udah penuh ya kayak hard disk. Atau memang beberapa kejadian itu nggak berkesan. Atau mungkin sudah lama sekali dan lain-lain. Ya, ini menurut gua ya. Kita tidak perlu mengingat jika sebuah kejadian menimbulkan kesan dan pesan. Terutama kesan yang mendalam Sobat EKG. Nah, kadang yang lupa ini kadang-kadang bukan hal yang buruk aja, tapi hal yang baik. Dan ketika kita melupakan hal-hal baik, tiba-tiba kita berubah menjadi ingat. Kita akan mengalami hal yang penuh enigmatis, penuh teka-teki. Lalu rasional kita berhenti sejenak, yang ada hanya rasa. Jiwa kita akan berlabuh di sebuah tempat yang nyaman, penuh kebersyukuran. Damai, tenang, dan nyaman. Ya Sobat IKG, contoh ketika kita lagi sakit ya. Sebenarnya kita diingatkan lagi akan rasa sehat. Karena kita sudah lupa kalau kita pernah sehat. Kita hampir tidak menyadarinya. Makanya agar kita cepat kembali sehat, caranya adalah bersyukur kembali. Bahwa saya baru tahu rasanya sehat. Dan saya bisa sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengingatkan diriku lagi. Jreng. Sehat lagi Sobat IKG. Makanya badannya dijaga, soulnya dirawat, dan spiritnya selalu dijunjung tinggi. Yakin bagai letusan gunung bahwa Tuhan beserta semestanya pasti dan pasti selalu memberikan pertolongan bagi hambanya. Pasti Sobat IKG. Sobat IKG, kadang memang manusia itu perlu diingatkan ya. Kita bisa mengingat sesuatu itu triggernya kadang dari benda yang mempunyai cerita, atau sebaliknya cerita yang berwujud benda. Kayak misalnya seorang teman menunjukkan makanan jadul ya, lalu dia bilang, "Wih, kalau gue inget makanan ini lagi." Gue jadi inget loh waktu kita sama-sama waktu itu. Atau sebaliknya, lu inget gak kejadian waktu kita sama-sama ketawa sampai sakit? Iya, rahang kita sampai pegel. Iya, gara-gara apa sih itu? Ya gara-gara makan es kue, makanan jadul. Hal-hal yang telah terlupakan dalam hidup itu banyak, Sobat IKG, tanpa kita sadari. Mungkin karena manusia sibuk, banyak urusan. Tapi begitu dia ingat lagi, manusia bisa meneteskan air mata. Nah, di video ini adalah sebuah video di mana kita sebagai manusia diingatkan lagi sama seorang anak kecil. Bocil Sobat IKG. Anak SMP yang kurus dan berambut keriting, yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Sobat IKG, seperti biasa gue selalu menghubungkan dengan kisah gue ya. Kali ini sobat semua akan gue tarik ke tahun dimana gue masih SMP, kelas 1. Masih baru. Dimana saat gue SMP dulu, gue masih pakai seragam celana merah dan baju putih. Karena waktu itu telat beli ya. Nunggu uang Sobat IKG. Ya dulu yang telat pakai seragam itu ada 3 orang di SMP gua, yaitu gua, Danu, dan teman gua satu lagi ya. Di sini gua mencoba mengingatnya setiap detail, karena kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu Sobat IKG. Banyak yang terlupakan, tapi gua berusaha mengingatnya. Pasang sabuk pengamannya Sobat IKG. Buat Sobat IKG yang seangkatan gua, siapkan diri untuk haru mendengar vibrasi di tahun itu. Harapan gua cerita ini bisa menjadi obat rindu. Sobat EKG, seperti biasa, ini adalah kisah nyata gua.
Ariandi, hadir Bu. Anto, hadir Bu. Angga Hidayat, hadir Bu. Itu suara guru gua, Sobat TKG. Gua masih baru banget ya di SMP itu. Baru beberapa hari. SMP di kawasan Jakarta Selatan. Ya, setelah bu guru absen, lalu dia mulai mengeluarkan mapnya yang berisi buku-buku ya. Buku mata pelajaran. Gua saat itu duduk di bangku belakang, Sobat TKG, dengan seorang teman yang bernama Danu. Nggak berapa lama, akhirnya bu guru ke belakang dan mendekati gua dan Danu. Kita berdua masih pakai celana merah, Sobat TKG. Iya, celana SD. Iya, karena kita telat beli ya. Duitnya belum kumpul. Gua nggak malu, Sobat TKG. Gua selalu membesarkan diri gua. Merah artinya berani dan putih suci. Biru apaan tuh? Ya, itu justifikasi gua ya, Sobat TKG. Agar gua bisa tenang. Lalu bu guru bilang ya sama kita bertiga, nanti kamu juga akan pakai celana biru seperti teman-teman yang lain. Bu guru saat itu adalah guru yang baik, Sobat TKG. Tanpa diminta, dia langsung melangkah ke depan dan memberikan pengumuman kepada teman-teman gua. Iya, di kelas, Sobat TKG, dia bilang, anak-anak, di kelas ini ada 3 siswa yang belum pakai seragam SMP, yaitu Danu, Darta, dan satu lagi gue lupa ya namanya, Sobat TKG, asli gue lupa ini. Sebut saja Irwan ya. Jadi dia bilang Danu, Darta, dan Irwan. Danu, Darta, dan Irwan, sabar ya, karena sebentar lagi seragamnya datang. Iya, kita ini lagi kehabisan stok. Sabar ya. Hah? Kehabisan stok? Gua kaget dan gua dan Danu saling berpandangan, Sobat TKG. Habis stok, gua bilang gitu. Perasaan kan karena kita belum bacot. Lu jangan banyak bacot. Iyain aja. Iya, itu suara Danu bilang gitu ke gua. Begitu mulia ya hati bu guru saat itu. Dia nggak mau kita digunjing, dipojokin, nggak mau kita dibully ya. Dia melindungi kita bertiga, Sobat TKG. Lalu gue lihat teman gue si Irwan hanya tertunduk ya. Sepertinya gue tahu kenapa dia begitu. Di SMP saat itu yang paling terkenal adalah anak basket yang suka makan mie ayam, Sobat TKG. Mereka dari kalangan atas. Bajunya wangi, pakai parfum, diantar naik mobil, wajahnya terawat. Di satu sisi, gue yang habis kena cacar air. Wah, lu tahu sendiri. Mungkin Sobat TKG yang pernah mengalami kena cacar air. Gue udah gak bisa ngomong deh, pada bopeng-bopeng mukanya. Mana pakai seragam SD pula. Ya, gue jadi ketawa. Ya, Sobat TKG, namun di cerita ini ya, lihat thumbnail ya Sobat TKG. Iya, gue bersyukur ya, gue bisa mengangkat derajat gue dan teman-teman gue, bahkan satu kelas, dengan keahlian gue yaitu menggambar. Si Darta yang jago gambar, gambarnya keren, imajinasinya bagus. Begitu kata mereka. Kalau yang belum nonton, nonton dulu Sobat TKG, karena cerita ini saling berkesinambungan ya. Suatu hari bel istirahat berbunyi, ya biasa gue hanya diam di kelas. Dari dulu Sobat TKG di kelas atau di depan kelas, duduk bersama Danu dan makan mie kering alias krip-krip. Kadang Danu suka bawa lontong dan diberikan ke gue, karena mamanya memang jualan lontong setiap pagi ya. Kadang gue suka gak enak sama Danu, Sobat TKG. Dan gue bilang, Dan, besok udah gak usah bawa lontong lagi deh. Bukan gue gak bersyukur, lama-lama bosan gak kemakan, enak gue Dan. Lalu Danu besoknya membawa kue pastel, kadang kue cucur. Danu anak yang baik, Sobat TKG. Mau berbagi, asalnya dari Jakarta Selatan, asli anak Jaksel, Sobat TKG. Kalau ngomong, lu pasti molor ya.
Gua kena gibeng sama tetangga sebelah. Serah dah lu serah, bujuk muneng, busret. Anak Betawi, anak kampung, Sobat TKG. Anak kampung, tapi dia pinter ngaji. Anak Jaksel asli begitu, Sobat TKG, bukan wicis-wicis. Suatu hari, ada seorang teman dari kelas lain ya, dia masuk ke kelas gua. Dari gayanya udah kelihatan dia anak orang kokai, Sobat TKG. Dia adalah teman satu SD sama Danu dulu waktu sebelum masuk SMP, Sobat TKG. Nah, dia datang tuh berdua sama temannya lagi ya. Nama anak orang kokai itu namanya Sandi, Sobat TKG. Danu akrab ya, ngobrol sana sini. Sampai lama-kelamaan, akhirnya gua ikut nimbrung. Tapi ya memang gua gak terlalu akrab ya sama dia. Nah, mungkin sekitar 3 kali dalam seminggu ya, Sandi dan temannya itu, dia sering main ke kelas gua dan main sama Danu ya. Iya, di saat itu gua pun lagi sibuk sama kerjaan gambar gua. Ya, gua pun kenal sama Kak Juwita. Nah, kalau yang belum tahu siapa Kak Juwita, silahkan nonton yang ini dulu ya, Sobat TKG. Karena ini ceritanya nyambung. Sandi selalu dijemput sama supirnya. Iya, dia pulang ke Cinere, Sobat TKG, daerah orang kaya. Nah, suatu hari di akhir catur bulan, yaitu kenaikan ya, Sandi dan temannya masuk lagi ke kelas gua. Dia asik ngobrol sama Danu. Kadang temannya suka memperhatikan gua gambar. Ya, Sobat TKG, gua sudah mulai menggambar buat teman-teman gua ya saat itu. Gambar Hello Kitty, Voltus, Popeye, Mickey Mouse, dan lain-lain. Satu gambar harganya Rp50. Kalau mau pakai warna biasanya gua hargain 75-100. Ya, berbeda juga sama tingkat kesulitannya. Dulu, bahkan gue pernah dikasih uang 1.500, Sobat TKG, luar biasa. Buat gambar seukuran 1 meter kali 1 meter di kain dengan cat poster. Catnya dari dia ya, ada seorang kakak kelas. Jadi zaman dulu itu belum ada cetak-cetakan kayak sekarang. Sobat TKG, semuanya manual. Kalau Sobat TKG perhatikan, poster bioskop juga manual, Sobat TKG. Digambar, pakai cat. Nah, tiba-tiba Danu bilang ke gua, lu ikut yuk. Gua jawab, ikut kemana? Danu bilang, ke rumah Sandi, kita nginep 2 hari. Besok Senin Selasa kan kita libur, soalnya guru-guru lagi sibuk siapin Eptanas buat anak kelas 3. Ya, dan kelas meeting mulu kan. Lalu gua bilang sama Danu, emang gua boleh diajak ikut? Lalu Sandi di situ bilang ya, Darta, lu ikut aja, biar rame. Di rumah ada gamebot, maksudnya game watch, Sobat TKG. Iya, dan Sandi punya Atari ya. Atari apa Nintendo, gue lupa ya, Sobat TKG. Wah, makasih ya San. Gue nanti izin dulu sama om dan tante gue ya. Oke, Senin ya. Lu janjian aja sama Danu di depan Dingdong Engko, jam 3 sore. Nanti gue jemput lu di situ. Cakep nih. Sikat, Sobat TKG. Sobat TKG, akhirnya Senin jam 2, gue bersemangat naik Metro Mini dan turun di depan Dingdong Engko. Namanya Dingdong Engko ya. Tempat mainan dingdong. Tempatnya nggak jauh dari sekolah gua, deket pasar, Sobat TKG. Dulu kalau main dingdong tuh sekali main gocap, Sobat TKG, pakai koin yang gambarnya burung. Makanya di situ hati-hati karena suka dipalak atau dikompas sama anak-anak situ yang suka nokip dan giting. Dia selalu bilang, gocap, mana gocap? Serem, Sobat TKG. Ternyata Danu udah datang di situ bawa tas sekolah ya, isinya baju dan celana baggy. Gue seneng banget. Danu bilang, kita nunggunya jangan di Engkola, ntar di Kompas lagi. Ya udah, kita pindah tempat. Akhirnya kita agak melipir, Sobat TKG. Kita nunggu Sandi ya berdua. Kok belum datang ya? Pas jam 3 ada mobil mentereng, Sobat TKG. Toyota Starlet kotak warnanya hitam. Wih. Ayo naik, Sandi bilang gitu. Di dalamnya ada Sandi ya, duduk di depan, dan kakaknya yang setir. Nah, di belakang ada temennya Sandi. Gue lupa namanya, Sobat TKG. Sebut saja namanya Rio ya. Soalnya gue udah lupa emang ini. Kita naik, Sobat TKG, dan kacanya dibuka. Di mobil kita dengar lagunya Bobby Brown, Don't Be Cruel. Wih, selatan, Sobat TKG, Don't Be Cruel. Kalau Sobat TKG penasaran lagu Don't Be Cruel-nya Bobby Brown, cari ya di internet ya. Kakaknya udah dikasih mobil sama papanya karena sudah mau lulus SMA. Iya, Sobat TKG, kita di dalam mobil nyanyi-nyanyi Don't Be Cruel. Don't Be Cruel. Kakaknya baik tapi kadang rese ya, Sobat TKG.
Dia selalu pakai kacamata hitam. Ya, gabungnya sama klub mobil di Cinere. Cie, klub mobil. Akhirnya sampai juga gue di rumah Sandi. Ya, gue heran juga ya Sobat Kaki, kenapa gue masih inget ya. Gue inget sekali rumah dia depannya itu nggak ada tetangganya, alias masih lahan kosong yang dibatasi pagar. Di rumahnya waktu itu ada 1 mobil terparkir ya. Jadi Sandi itu punya 3 mobil. Sampai di rumahnya gue inget banget Sobat TKG, kita masuk lewat garasi. Sandi bilang, ayo langsung ke kamar gue. Ada mamanya. Assalamualaikum. Lalu akhirnya mamanya memberikan tangan dan kita cium tangannya. Lalu gue memperkenalkan diri gue ya. Saya Darta, tante. Oh, Darta ya. Danu, karena mamanya sudah kenal Danu ya. Kalau ini masih Rio, tante udah bosen. Main mulu kesini, bercanda Sobat KG. Ya, karena Rio itu satu kompleks sama Sandi ya. Mamanya bilang, tuh di kulkas ada sirup, ada juga Miranda dan Green Spot. Kalau kamu haus, kamu ambil aja di kulkas ya. Kulkasnya gede, Sobat KG, gede. Wih, isinya banyak banget. Sandi memang anak orang kaya ya. Akhirnya kita main Sobat TKG. Main basket di parkiran, main game watch, main Halma. Seneng banget, kadang kita iseng ya masuk ke kamar kakaknya. Dimana kakaknya tuh sembunyiin majalah dewasa Sobat TKG. Zaman dulu Sobat TKG, semua serba terbatas dan moral dijunjung di atas. Majalah dewasa. Kalau sekarang pengen lihat gituan, tinggal ngetik di handphone. Lalu kadang kita nonton film Betamax ya. Seneng banget, rumahnya gede Sobat TKG. Lalu Sobat TKG sekitar jam 6:30 ayahnya pulang. Dan ayah Sandi itu masih terlihat sangat muda ya, dengan kumis tebal. Perawakannya agak gemuk sedikit, berbadan tegap ya, rambutnya ikal. Lalu gue lagi asik main di kamar, Mama Sandi memanggil kita ya. Dek, tuh papa pulang tuh. Ya mah. Lalu kita rame-rame keluar dari kamarnya dan menemui papanya dan cium tangan. Lalu papanya bilang, hei ada Danu sama Rio. Nah ini siapa namanya? Gue jawab, Darta om. Wah nama yang bagus ya. Darta kamu tinggal di mana? Ayahnya ramah Sobat TKG. Gue jawab, di Lebak Bulus om. Oh, udah pada makan belum semuanya? Sandi bilang, belum pak, tapi bentar lagi kita makan. Ya udah, ayahnya baik ya Sobat TKG. Lalu ayahnya masuk ke dalam kamar dan bebenah. Malamnya Sobat TKG kita makan bakso Sobat TKG, tapi pakai nasi ya, enak banget, bakso Wonogiri. Zaman dulu belum ada McD. Belum ada GoFood. Sebelum tidur, Sandi itu cerita kalau ayahnya memang super sibuk. Dia hanya libur di hari Minggu, bener-bener sibuk. Kata dia, intinya bokap gua orang sibuk banget dah. Sobat TKG, di sini ada kejadian yang sampai hari ini masih selalu gua ingat ya. Besok paginya sekitar jam 4:30 ya, kita dibangunin sama kakaknya Sandi. Dik, bangun lu, bangunin lu teman-teman lu tuh, suruh subuh sama mama. Kita bergegas ya Sobat TKG untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, sekitar jam 6 kurang, kita ditunggu di meja makan Sobat TKG. Jadi memang Sandi terbiasa makan pagi bareng keluarganya ya. Ya walaupun kita libur hari itu. Lalu gua, Danu dan Rio sudah diceplokin telur pakai mentega. Di situ ada roti juga, ada sosis. Papa Sandi sudah rapi ya, pakai kemeja dan dasi. Sudah duduk di meja makan sambil nungguin koran. Lalu dia bilang ke mamanya, "Mah, kok tumbennya koran jam 6 belum datang?" Nah, nggak berapa lama Sobat KG, kita makan bareng. Meja makannya besar, dekat ruang keluarga dan ruang tamu. Rumah Sandi itu banyak sekali ruang tamunya. Papa Sandi baik sekali ya, dia bilang, "Darta, ini nambah lagi sosisnya." Wah, makan pagi yang enak Sobat TKG. Nah, karena papanya Sandi udah makan duluan, jadi dia udah selesai duluan ya. Tiba-tiba dia meninggalkan kita ya, masuk ke garasi dan membuka pintu garasi. Lalu dia menyalakan mobilnya. Jreng! Di sini ada kejadian yang selalu gue ingat Sobat TKG. Saat dia memanaskan mobilnya, ada sedikit aroma pembakaran yang keluar dari knalpot Sobat semua. Masuk sedikit ke ruangan tempat kita makan. Baunya bercampur udara pagi dan telur di situ. Lalu tiba-tiba seolah semua ruangan menciut Sobat TKG. Gua seperti menjadi sangat kecil dan terlempar kembali ke zaman gua SD. Iya, zaman gua masih bersama ayah dan ibu gua. Zaman ketika keluarga gua masih komplit. Dulu setiap pagi ayah gua pun melakukan hal yang sama Sobat TKG. Memanaskan mobil di garasi pada saat pagi hari. Dan baunya sedikit masuk sampai ruangan rumah yang bercampur aroma di pagi hari.
Di mana dulu gua sedang disiapkan roti tawar selai stroberi sama mama gua. Gua merasa berada di zaman itu, Sobat IKG, di tempat itu. Dada gua seperti terkena hantaman masa lalu ya. Spontan jiwa gua bergejolak, terbayang masa itu. Masa dimana gua lagi senang-senangnya bersekolah dan berprestasi. Bermain dengan sahabat gua yang bernama Prana. Gua berhenti mengunyah, Sobat IKG. Dada gua terasa sesak, gua terdiam ya. Lalu gua meninggalkan meja makan dan menuju ruang keluarga. Di situ ada sofa. Ngeluyur aja gitu, Sobat IKG. Mamanya Sandi memperhatikan gua ya. Dan gua menangis sejadi-jadinya di situ sambil menahan rasa sesak. Mamanya Sandi bertanya, Darta, kenapa Darta? Danu bingung, Rio bingung. Lalu papanya Sandi keluar dari garasi dan masuk ke rumah ya. Dia mencoba menenangkan gua. Mah, ambil kayu putih, Mah. Papanya Sandi mencoba menenangkan gua ya. Dia nggak bertanya. Dia hanya melihat gua menangis sambil bilang, kamu nggak apa-apa kok, kamu nggak apa-apa. Lalu dia mengoleskan minyak kayu putih di leher dan dada gua ya, sambil bilang, tarik nafas nak. Tenang, tenang, tenang. Sandi, Rio, dan Danu bengong melihat gua, Sobat IKG. Mamanya panik, sobat semua. Dia bertanya, Darta, kamu nggak apa-apa ya? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu kenapa? Berkali-kali ya. Papanya Sandi mencoba menyetop mamanya untuk bertanya ya, sambil menempelkan jarinya di mulutnya. Shh. Akhirnya gue berbaring, Sobat IKG. Dan keadaan menjadi tenang ya. Setelah tenang, papanya Sandi bilang, udah, kamu nggak apa-apa. Nanti main lagi sama Sandi ya. Banyak mainan di sini. Main sama Rio, main basket. Itu kalau nggak salah Sandi punya film baru tuh. Nanti nonton video bareng-bareng gitu, Sobat IKG. Gua nggak tahu ya kenapa gue bisa seperti itu ya. Ya mungkin karena gue kehilangan momen itu ya. Dulu waktu keluarga gue masih bersatu, banyak yang gue lakukan dengan papa dan mama gue dan adik dan kakak gue ya. Namun memang setelah semuanya berantakan, gue pun harus menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Dan hidup tanpa orang tua di samping gue ya. Sobat IKG, siangnya kita main seperti biasa ya. Nah ketika malam sebelum tidur, kita berempat bercerita, Sobat IKG, sana sini. Lalu Sandi tiba-tiba bertanya sama gue, Hei Darta, lu kenapa sih tadi pagi? Gua diem, Sobat IKG, gak menjawab. Lalu Danu mencoba mengalihkannya ya. Tapi Sandi tetap kekeh bertanya. Coba deh lu cerita, kenapa sih? Apa yang lu rasain? Gua gak jawab, Sobat IKG. Rio ikutan bertanya. Mereka seolah memaksa gua ya untuk bercerita. Akhirnya gua pun bercerita, Sobat IKG, tentang masa SD gua. Walau sebenarnya gue gak mau cerita panjang lebar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan kenapa gue bisa terdampar di Jakarta untuk tinggal bersama om dan tante gue. Mungkin cerita gue itu ada sejam kali, lama banget, Sobat IKG. Gue cerita dengan santai tanpa beban. Keluar begitu aja, Sobat IKG. Sambil gue memeluk guling ya. Mereka bertiga akhirnya duduk saking seriusnya, Sobat IKG. Gak tiduran lagi. Gue ingat sekali ya, Sandi, Danu, dan Rio itu duduk, Sobat IKG. Mereka mendengarkan cerita gue dengan hikmat. Tiba-tiba, Sobat IKG, Sandi menangis. Dan dia keluar dari kamarnya ya, menuju kamar mandi untuk cuci muka. Rio dan Danu terdiam, Sobat IKG. Akhirnya, Sobat semua, Rio tertidur dan tinggal gua dan Danu di kamar. Suasana saat itu aneh jadinya, Sobat IKG. Iya, gara-gara dia maksa gua untuk cerita. Padahal tadinya kita ketawa-tawa. Ada kesedihan, tapi juga ada kehangatan ya. Berkali-kali Danu melihat wajah gua. Terus gua bilang sama Danu, Dan, kok Sandi gak balik-balik sih? Lu anterin gua dong ke kamar mandi. Gua pengen kencing nih. Akhirnya, kita membuka pintu kamar dan menuju kamar mandi ya. Setelah kencing, gue mendengar suara Sandi sedang bercerita sama ayah dan ibunya. Nah dulu ya, Sobat IKG, gue masih ingat banget ya.
Di situ kayak ada sekat ya antara kamar mandi dan ruang di mana Sandi sedang bersama orang tuanya bercerita. Gua ngintip Sobat TKG. Di situ ada Sandi, mamanya dan kakaknya. Danu dan gua akhirnya pun ikutan nguping. Tiba-tiba yang terdengar dari telinga gua dan Danu adalah, "Iya, Pak. Danu itu pernah telat loh pakai seragamnya. Sama kayak Darta." Hah? Tak, dia lagi ngomongin kita, tak. Itu kata Danu ya. Lalu ayahnya bilang, "Makanya kamu bersyukur, Dek. Belum tentu kita sekuat mereka." Jadi Darta di sini tinggal sama siapa? Katanya sama om dan tantenya, Pak. Ya udah. Mas, dengar tuh cerita adik kamu. Di dalam kamarnya Sandi sekarang itu ya, ada temennya Sandi yang namanya Darta. Dia orang yang kuat, gak manja. Kita semua harus bersyukur. Kamu juga, Mas. Kamu tuh masih sama mama dan papa. Lalu Danu bilang, "Berarti Sandi cerita dong semua cerita lu ke bokapnya." Lalu tiba-tiba Sandi bilang, "Ya udah ya Pak, aku tidur dulu." Kita panik berdua Sobat TKG dan bergegas masuk kamar takut ketahuan. Lalu kita berdua masuk ke kamar dan Sandi akhirnya menyusul. Kita berdua pura-pura tidur Sobat TKG, matanya merem. Lucu ya kejadian saat itu. Malam pun berganti pagi Sobat TKG. Paginya seperti biasa ya, kakaknya Sandi masuk dan membangunkan kita. "Dik, bangun, molor aja lu tuh, suruh mama subuh. Temen lu bangunin noh." Setelah sholat subuh, akhirnya jam 6 kita makan lagi Sobat TKG di meja makan. Mamanya Sandi seperti cemas ya Sobat TKG, takut kejadian itu akan berulang lagi ya. Dia ngeliatin gua terus. Akhirnya telur susu tersedia. Lalu gua, Rio dan Danu makan enak lagi Sobat TKG. Nah, tapi ada kejadian yang aneh ya di sini ya. Gue lihat papanya Sandi kok nggak pakai baju kerja. Dia menggunakan kaos dan celana jeans, bukan kemeja dan dasi Sobat TKG. Lalu setelah makan selesai, Sandi bertanya ya, "Pah, kok masih santai aja? Biasa jam segini udah sibuk mau berangkat." Nah, pas Sandi nanya gitu, kakaknya Sandi teriak dari dalam kamarnya Sobat TKG, bilang gini, "Mah, aku pakai sendal aja ya." Mamanya menjawab, "Terserah." Papanya Sandi lalu memanggil kita berempat untuk ruang tamu ya. Dan dia duduk menghadap kita berempat ya. Sandi, Rio, Danu, dan Darta. "Saya nggak kerja dulu." Sandi bingung Sobat TKG. "Hah? Iya, papa nggak kerja hari ini. Dan hari ini kita semua akan pergi ke Dufan." Yes! Sandi lompat-lompat kegirangan Sobat TKG. Dufan, Rio seneng banget Sobat TKG. Gua pun ikut seneng. Dufan Sobat TKG. Nggak ada yang ngalahin Dufan Sobat TKG. Dulu tahun 80-an 90-an itu Dufan luar biasa Sobat TKG. Papa hari ini cuti dulu. Wah, papanya Sandi baik banget Sobat TKG. Yes. Akhirnya setelah semuanya siap, papanya bilang, "Nanti kita mampir dulu ya ke Aneka Buana, beli makanan. Atau di Gelael." Wih, Gelael Sobat TKG, supermarket. Belum ada Superindo, belum ada Carrefour, Hypermart, malah udah nggak ada sekarang. Nanti beli es krim di Swensen ya. Yes, beli es krim. Gua kaget ya Sobat TKG. Kenapa tiba-tiba papanya Sandi mengambil cuti dadakan? Sekitar jam 8 papanya Sandi menyalakan mobil dan memanaskannya ya. Dan seperti biasa, aromanya masuk sedikit ke rumah. "Sandi, Darta, Rio, Danu sini." Gua mendekat ke garasi dan ayahnya bilang sama gua, "Gimana? Kamu sekarang gak apa-apa kan mencium aroma mobil yang habis dipanaskan?" Gua mengangguk Sobat TKG. Rio dan Danu dan Sandi mereka bilang, "Nah gitu dong." Lalu papanya Sandi mengajak kita tos ya. Alhamdulillah. Singkat cerita kita berangkat Sobat TKG, kita ke Dufan. Sobat TKG, hore! Dufan Sobat TKG. Kita sempat beberapa kali ke supermarket ya.
lalu melanjutkan perjalanan lagi sampai di Dufan. Kita bersenang-senang, Sobat IKG. Masuk istana boneka, Niagara, Hyang Lala, beli cotton candy. Papanya Sandi ikut-ikutan lari di situ sama kita, Sobat IKG. Jadi kita berlima ya. Ya, karena waktu itu kakaknya Sandi itu jagain mamanya ya. Dia jarang main ya. Kurang asik sih orangnya. Mungkin karena dia sudah dewasa ya, cuma ketawa-ketawa doang. Nah, Sobat IKG, sampai di dekat kantin di Dufan, pas Sandi dan Rio lagi main di salah satu wahana ya, papanya Sandi memanggil gua dan Danu. Danu sama Tata sini deh. Gua dipanggil Tata, Sobat IKG. Papanya Sandi lalu bertanya ya, dan memegang minuman Mirinda. Ya, minuman zaman itu, Sobat IKG, ada rasa buah-buahan. Jadi zaman dulu tuh ada Mirinda, ada Green Spot, ada minuman mocha namanya Sap. Wah, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Danu, mama kamu masih jualan kue? Masih, Om. Ya, Danu adalah teman lama Sandi ya dari SD. Jadi papanya tahu. Papanya bilang, lontongnya enak loh. Gua tertawa ya, Sobat IKG. Lalu Danu bilang, iya Om, tapi si Darta udah bosen nih. Lalu papanya Sandi bilang, Danu bantu mama kamu terus ya. Kenapa kamu nggak jualan aja sih di sekolah? Danu senyum aja, Sobat IKG. Lalu papanya Sandi bilang ke gua, Darta, kamu yang sabar ya. Dulu Om juga sama kok kayak kamu. Dia terdiam, Sobat IKG. Mama dan Papa Om pisah waktu Om SMP. Kamu pas SD ya. Kamu akan jadi manusia terkuat di bumi, Darta. Berdoa terus sama Tuhan ya. Gua jawab, aku gak apa-apa kok Om. Aku udah biasa. Aku gak pernah mikirin sama sekali Om. Tapi kadang ya suka muncul aja. Sekarang aku gak apa-apa Om. Bagus. Sekali lagi ya, kamu akan jadi manusia terkuat di bumi ini, Darta. Darta, Om mau titip ya. Suatu hari nanti bukan kamu yang naik mobil disetirin papa kamu, bukan. Tapi kamu nyetirin mobilnya buat papa kamu. Om juga mau berterima kasih ya, karena kamu cerita ke Sandi. Om juga jadi sadar, Om selama ini sibuk. Sekarang Om sempetin kita seneng-seneng. Lalu Sandi dan Rio datang menghampiri ya. Papanya meminta Sandi untuk Sandi berterima kasih sama gua, Sobat IKG. Sandi, kamu terima kasih sama Darta tuh. Tak, makasih ya cerita lu semalam. Gua kayak nonton video loh. Kita ketawa. Kita ketawa berlima, Sobat IKG. Kita senang sekali lompat-lompat dan tos. Seharian Sobat IKG kita main sampai malam, Sobat IKG. Sampai malam. Sobat IKG, di video ini kembali lagi ya Sobat semua. Gua akan serahkan kepada Sobat semua untuk mengambil pelajaran dan makna di balik cerita gua. Kadang kita lupa, namun dari hal kecil bisa mengingatkan kita betapa kita harus bersyukur sama hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sobat IKG, gua mau titip ya, seperti kata papanya Sandi, kamu akan menjadi manusia terkuat di bumi ini. Semangat Sobat semua, semangat Sobat semua. Nah, di video ini, kata-kata papanya Sandi menjadi bukti semangatnya gua. Di bagian akhir cerita ini gua akan tampilkan foto gua dan ayah gua dalam satu mobil. Persis seperti yang papanya Sandi katakan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Terima kasih Papa Sandi. Sobat semua, asap knalpot baunya memang menyengat. Daripada kita repot, lebih baik kita tetap semangat Sobat IKG. Semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Dan ingat Sobat IKG, kita adalah manusia terkuat di bumi. Salam dari gua, emang kudu gila.